Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami, yaitu tentang epistemologi pendidikan matematika. Dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Sujarwo MS dan Bapak Dr. Trijalmo MSI. Di mana kelompok kami terdiri dari Analia, Elnando, Juwita, Ujiono, Septi, Sukawati, Triretno, dan Tukino. Baik, saya Sukawati akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata epistem dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Kemudian secara harfiah, epistem berarti pengetahuan, sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Epistemologi sering juga disebut teori pengetahuan. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, serta dan lain sebagainya. Kemudian ada pengertian epistemologi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut P. Hardono Hadi. Menurut beliau, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandai-pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Yang seterusnya yaitu menurut D.W. Hamlin, beliau mengatakan bahwa epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian-pengandaian, serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Kemudian selanjutnya menurut Lunes, dalam kamusnya menjelaskan bahwa epistemology is the branch of philosophy which investigates of the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Atau epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Itulah sebabnya kita sering menyebutnya dengan istilah epistemologi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya aliran epistemologi. Aliran epistemologi terbagi menjadi dua, yaitu aliran keyakinan dan aliran keraguan. Aliran keyakinan meyakini manusia mungkin mengetahui sesuatu, sedangkan aliran keraguan mengkaji kebenaran yang meragukan kemungkinan manusia mengetahui sesuatu, seperti dari manakah pengetahuan yang benar itu berasal, apakah pengetahuan benar itu valid atau tidak, dan bagaimanakah kita bisa membedakan antara yang benar dari yang salah. Itu merupakan aliran keraguan. Epistemologi yang berbasis pada keyakinan ini mengandung dua pengertian keyakinan atau al-yakin dalam konteks epistemologi. Yang pertama, keyakinan yang berkaitan dengan kenyataan empiris, yakni keyakinan yang pasti, yang berhubungan dengan objek yang bersifat empiris. Ini seperti keyakinan kita terhadap berlakunya hukum alam, seperti langit pasti menurunkan hujan. Itu merupakan keyakinan empiris yang tidak dapat dianalisis secara ilmiah. Yang kedua, keyakinan yang bersifat ilmiah, yakni keyakinan yang pasti yang berhubungan dengan persepsi mengenai kebenaran yang bersifat aksiomatik dan kebenaran yang bersifat teoretis. Epistemologi yang bertolak pada keyakinan yang bersifat ilmiah pasti meyakini adanya kebenaran objek, sedangkan kebenaran objek itu bisa dicapai dengan menggunakan alat-alat pengetahuan yang ada pada manusia, baik akal maupun indera. Epistemologi berbasis pada keyakinan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu epistemologi rasional dan epistemologi empiris. Mengandung tiga proporsi kunci. Yang pertama, mempercayai adanya kebenaran objek. Manusia diyakini mungkin mengetahui kebenaran itu, alat pengetahuannya menggunakan akal. Sedangkan pada epistemologi empiris, meyakini adanya kebenaran objek. Manusia diyakini mungkin mengetahui kebenaran itu, sedangkan alat pengetahuannya menggunakan indera. Ini terletak pada
alat pengetahuannya. Kalau epistemologi rasional itu berasal dari akal, kalau epistemologi empiris ini berasal dari indera. Epistemologi yang berbasis pada keraguan ini berasal dari bahasa Arab, lawan dari al-yakin tadi. Kalau keraguan berasal dari bahasa Arab syak adalah kondisi bimbang antara dua hal yang berlawanan tanpa adanya kecenderungan pada salah satunya. Epistemologi keraguan berada di tengah-tengah antara keyakinan manusia dapat mengetahui sesuatu dan penolakan mengenai kemampuan manusia dapat mengetahui sesuatu. Keraguannya itu berada di antara dua kondisi, yakni kondisi yakin dan kondisi tidak yakin. Ia tidak condong pada salah satunya. Prinsip utama epistemologi keraguan adalah meragukan manusia mampu mengetahui kebenaran objek. Atas dasar perbedaan penyikapan terhadap unsur-unsur epistemologi keraguan kembali pecah menjadi 4 aliran. Yang pertama, aliran epistemologi keraguan mutlak, di mana menolak kemungkinan adanya hubungan pengetahuan, alat pengetahuannya, dengan kebenaran atau objeknya, realitas yang ada di luar dirinya. Yang kedua, aliran epistemologi keraguan muqallidah, di mana meyakini adanya kebenaran objek, tetapi menolak kemampuan akal dan indera dalam mengetahuinya. Yang ketiga, aliran epistemologi keraguan imani, prinsip yang sama dengan tiga epistemologi keraguan lainnya, yakni sikap meragukan kemungkinan manusia mengetahui sesuatu. Yang keempat, aliran epistemologi keraguan metodologis, meyakini manusia mungkin mengetahui kebenaran objek itu, namun mereka bersifat kritis terhadap alat-alat pengetahuan yang digunakannya, terutama indera dan akal. Pembahasan ketiga yaitu tentang epistemologi pengetahuan, di mana secara definisi epistemologi itu adalah ilmu tentang pengetahuan yang menurut Plato dibagi menjadi 4 pengetahuan atau 4 tingkatan dari sesuai dengan karakteristik dan objek pembagiannya. Yang pertama ada pengetahuan eikasi, yang kedua ada pengetahuan pistis, yang ketiga ada pengetahuan dianoia, dan yang keempat ada pengetahuan noesis. Yang pertama adalah pengetahuan eikasi atau hayalan. Tingkatan yang paling rendah disebut pengetahuan eikasi. Eikasia ialah pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau gambaran. Pengetahuan ini isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan atau kesukaan serta kenikmatan manusia yang berpengetahuan. Pengetahuan dalam tingkatan ini misalnya seseorang yang menghayal bahwa dirinya pada saat tertentu mempunyai rumah yang mewah, besar, dan indah, serta dilengkapi kendaraan dan lain-lain sehingga khayalannya terbawa mimpi. Dalam artian, pengetahuan eikasi ini dalam bentuk berhayal. Jadi seseorang yang mempunyai hayalan tinggi itu masuk dalam bentuk pengetahuan eikasi. Kemudian yang kedua, itu ada pengetahuan pistis atau pengetahuan substansial. Satu tingkat di atas pengetahuan eikasia adalah tingkatan pistis atau pengetahuan substansial. Pengetahuan ini adalah pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan atau hal-hal yang diinderai secara langsung. Objek pengetahuan pistis biasa disebut zoia. Oleh karena itu, pengetahuan semacam ini mendekati suatu keyakinan atau kepastian bersifat sangat pribadi atau kepastian subjektif. Dan pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat cukup bagi suatu tindakan mengetahui, misalnya mempunyai pendengaran yang baik, penglihatan normal, dan indera yang normal, seperti indera penciuman, indera perasa, kemudian merasa dalam hal bahwasannya dia memiliki pengetahuan yang lebih, seperti itu. Kemudian pengetahuan dianoia. Pengetahuan dianoia dalam tingkatan ketiga adalah pengetahuan yang menerangkan tingkat pengetahuan yang ada di dalamnya sesuatu yang tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Hipotesa ini diolah hingga sampai pada kepastian. Dengan demikian, dapat dituturkan bahwa bentuk pengetahuan tingkat dianoia ini adalah pengetahuan yang banyak berhubungan dengan masalah matematika atau kuantitas. Isi
jumlah, berat, dan semata-mata merupakan suatu kesimpulan dari hipotesa yang diolah oleh akal pikir. Karenanya pengetahuan ini disebut pengetahuan pikir. Nah, dalam artian pengetahuan matematik ini dapat disebut pengetahuan pikir karena pengetahuan yang berdasarkan pola pikir, pola berpikir, diagnosa, hipotesa, dan lain sebagainya yang mempengaruhi cara berpikir secara matematik. Kemudian yang keempat itu ada pengetahuan noesis atau filsafat. Nah, dalam pengetahuan noesis atau filsafat ini, dari keempat pengetahuan ialah pengetahuan yang paling tinggi tingkatannya. Pengetahuan yang objeknya adalah arce. Dalam hal ini, arce itu ialah prinsip-prinsip utama yang mencakup epistemologik dan metafisik. Prinsip utama ini biasa disebut IDE. Plato menerangkan tentang pengetahuan ini adalah hampir sama dengan pengetahuan pikir, tetapi tidak lagi menggunakan pertolongan gambar, diagram, melainkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Bagaimana maksudnya abstrak? Itu dapat dilihat dari pola berpikirnya. Kalau yang tadi itu secara matematik berdasarkan isi, jumlah, dan lain-lain sebagainya itu sudah ada bentuknya. Kalau ini adalah bersifat abstrak, tidak berbentuk. Jadi lebih tinggi dan mencakup keseluruhan, lebih mencakup misalnya seperti hayalan, kemudian itu matematiknya, kemudian ada juga pemikiran tentang sesuatu yang dapat berbicara, dan seperti halnya dia sedang berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah sebuah bentuk dari pengetahuan noesis atau pengetahuan filsafat. Karena pada hakikatnya pengetahuan noesis ini menurut Aristoteles mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut Aristoteles, pengetahuan adalah harus merupakan kenyataan yang dapat diindrai. Dan kenyataan suatu yang merangsang budi kita untuk mengelolanya. Jadi, menurut Aristoteles itu sendiri, pengetahuan noesis itu harus dapat diolah, harus dapat dipikirkan secara realita. Kemudian, umumnya menurut Aristoteles, pengetahuan noesis ini merupakan kumpulan yang dinamakan rational knowledge. Ya, dapat disimpulkan atau dipisahkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengetahuan produksi atau pengetahuan seni, kemudian pengetahuan praktis atau pengetahuan etika, ekonomi, kemudian politik, dan yang ketiga itu ada pengetahuan teoritik. Teoritik itu dapat diartikan sebagai pengetahuan fisika, matematika, dan metafisika atau filsafat pertama. Sangat berbeda dengan kedua pendapat di atas, ya, Aristoteles dan Plato. Pendapat Pyrrho, seorang skeptik ekstrim, ia mengungkapkan pendapatnya bahwa tidak ada barang sesuatu yang dapat diketahui dengan menghindarkan diri dari setiap pemberian tanggapan. Hal yang demikian terjadi karena sarana untuk mengetahui yang kita miliki tidak dapat dipercaya dan berbagai macam yang saling bertentangan, sedangkan semuanya itu berdalih benar. Dengan suatu contoh, ketika kita dapat membuatkan suatu gagasan atau ide atau pendapat, itu hanya dapat dipercayai oleh diri kita sendiri, bukan dipercaya dari orang lain, dan tidak berlandaskan dari segi penanggapan dan juga dari segi sarana yang diketahui. Karena sarana dan kemudian tanggapan itu sendiri kita acukan. Karena kita berdasarkan pemikiran dari diri kita dan secara pribadi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam pembahasan terkait epistemologi pengetahuan dalam hal ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh pembahasan atau pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Pujiono akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi selanjutnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang dinamakan dengan metode ilmiah.
Metode, menurut Sen, merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama adalah perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Kemudian langkah kedua adalah penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahannya. Yang ketiga adalah perumusan hipotesis, yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Langkah yang keempat yaitu pengujian hipotesis, yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Langkah yang kelima adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam proses pengujian hipotesis terdapat fakta yang cukup yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, sekiranya dalam proses pengujian tidak terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan, yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenarannya. Secara sistematis dapat digambarkan dalam bagian berikut ini. Untuk materi selanjutnya adalah struktur metode ilmiah yang akan disampaikan oleh Saudara Tri Retno. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya yaitu struktur metode ilmiah. Dalam struktur metode ilmiah ini dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua pengamatan dan pengumpulan data atau observasi, yang ketiga pengamatan dan klarifikasi data, yang keempat perumusan pengetahuan atau definisi, yang kelima tahap ramalan atau prediksi, dan yang terakhir yaitu pengujian kebenaran hipotesis, hipotesa atau verifikasi. Sebelum kita meneliti, umumnya seorang peneliti itu tahap awal yang harus kita ambil langkah yaitu perumusan masalah ya. Di sini setiap penyelidikan atau peneliti ilmiah dimulai dengan masalah yang akan dirumuskan secara tepat dan jelas, biasanya dalam bentuk pertanyaan agar ilmuwan mempunyai jalan untuk mengetahui fakta-fakta apa saja yang harus dikumpulkan. Tahap yang kedua yaitu pengamatan dan pengumpulan data observasi, di mana kita harus mengumpulkan datanya dulu. Nah, di sini peneliti ilmiah dalam tahap ini mempunyai corak empiris atau induktif, di mana seluruh kegiatan diarahkan pada pengumpulan data dengan melalui pengamatan yang cermat sambil didukung oleh berbagai sarana canggih. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Selanjutnya tahap ketiga yaitu pengamatan dan klarifikasi data. Dalam tahap ini ditekankan penyusunan fakta-fakta dalam kelompok tertentu, jenis tertentu, kelas tertentu berdasarkan dia sifat yang sama.
Dengan klarifikasi keilmuan, bisa menganalisa data, membandingkan data, dan membeda-bedakan data yang relevan. Tahap yang keempat yaitu perumusan pengetahuan atau definisi. Di sini kita mulai mendefinisikan seorang ilmuwan mengadakan analisa dan sintesa secara induktif. Lewat analisa dan sintesa ilmuwan mengadakan generalisasi kesimpulan umum. Ya, generalisasi ini merupakan pengetahuan umum yang dituangkan dalam pernyataan umum atau universal. Disinilah teori itu akan terbentuk. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu kita tahap ramalan atau prediksi. Setelah tadi tahap-tahap dari 1 sampai tahap 4, di sini kita akan tahap prediksi. Di tahap ini, deduksi mulai memainkan perannya. Di sini dari teori yang sudah terbentuk tadi, ya, diturunkan hipotesa baru, dan dari hipotesa ini lewat dedukasi pula ilmuwan mulai menyusun implikasi-implikasi logis agar ia dapat mengadakan ramalan-ramalan tentang gejala-gejala yang perlu diketahui atau yang masih terjadi. Dedukasi ini selalu dirumuskan dalam bentuk silogisme. Dan tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu pengujian kebenaran hipotesa atau kita memverifikasi data tersebut. Selanjutnya, dalam tahap ini dilakukan pengujian kebenaran hipotesa dan itu artinya menguji kebenaran ramalan tadi melalui pengamatan atau observasi terhadap fakta-fakta yang sebenarnya atau percobaan. Di sini pula keputusan terakhir terletak pada fakta. Jika fakta tidak mendukung hipotesa, maka hipotesa itu harus dibongkar dan diganti dengan hipotesa lain. Dan seluruh kegiatan ilmiah harus dimulai lagi dari permulaan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam pendidikan antara lain salah satunya dalam hubungannya dengan penyusunan dasar kurikulum. Pengetahuan apa yang harus diberikan pada anak didik, diajarkan di sekolah, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan cara menyampaikannya. Semua itu adalah epistemologi pendidikan. Dilihat dari sudut pandang epistemologi, pengetahuan apa yang seharusnya dibahas tentu terkait dengan pengetahuan kita akan kebutuhan yang diperlukan anak didik. Harus mengetahui dari kemampuan, kelebihan atau kecerdasan yang dimiliki anak, sehingga tidak bisa semua siswa diberlakukan sama. Mereka mendidik anak dengan mengembangkan potensi yang ada, dengan harapan anak bisa berkembang secara maksimal. Cara tradisional, guru dianggap sebagai pusat segala-galanya. Guru yang paling pandai dan sebagai gudang ilmu, siswa adalah penerima. Cara model sekarang banyak diantaranya mengembangkan metode active learning untuk memacu kreativitas dan daya inisiatif siswa. Dengan kompetensi guru serta metode atau gaya pengajaran yang guru terapkan cukup mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Salah satu contoh SD kreatif. SD ini memberikan pengajaran yang unik. Kadang guru memberikan pendidikan dengan outbound, dengan bentuk dongeng atau cerita, atau dengan memberikan pesan moral dan mengajak untuk berpikir rasional. Epistemologi terhadap peradaban dunia. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia, dari filsafat ilmu murni sampai filsafat ilmu sosial. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi.
Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara karena didukung oleh penguasaan bahkan pengembangan epistemologi. Epistemologi menjadi modal dasar dan alat yang strategis dalam merekayasa pengembangan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Epistemologi senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi, menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran secara epistemologi. Nah, dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual, karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia itu mempergunakannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami tentang epistemologi ilmu matematika. Menurut Ernest, pada tahun 1991, secara tradisional, filsafat matematika telah melihat tugasnya sebagai penyedia landasan suatu kepastian pengetahuan matematika. Artinya, menyediakan sistem di mana pengetahuan matematika dapat dibangun secara sistematis kebenarannya. Hal ini tergantung pada asumsi yang diadopsi secara luas, secara implisit, jika tidak secara eksplisit. Sedangkan untuk epistemologi matematika, yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Misalnya seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya teorema tersebut, maka diperlukan dengan pembuktian matematika. Nah, dalam pembuktian ini merupakan epistemologi matematika. Sedangkan untuk epistemologi pendidikan matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat pendidikan matematika. Keaslian atau kebenaran hal-hal yang termuat dalam proses belajar mengajar matematika. Contohnya epistemologi pendidikan matematika yaitu ketika proses kegiatan belajar mengajar matematika di suatu sekolah. Di sini ada peran guru sebagai fasilitator dan orang tua. Guru memiliki kewajiban menyampaikan atau mengajarkan ilmu matematika sehingga mudah dipahami oleh siswa. Cara memperoleh konsep atau pengetahuan sangat bervariasi, mulai menggunakan metode konvensional, pendekatan saintifik, pembelajaran kooperatif, maupun pembelajaran penemuan. Untuk mencari kebenaran dalam matematika itu terdapat 3 teori. Yang pertama menggunakan teori korespondensi. Teori korespondensi menunjukkan bahwa suatu pernyataan dapat bernilai benar jika hal-hal yang terkandung dalam pernyataan tersebut sesuai dengan atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Contoh, semua manusia akan mati. Ini merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar karena kenyataannya memang seperti itu. Memang manusia semuanya akan mati. Yang kedua adalah teori koherensi. Teori koherensi ini menyatakan bahwa suatu kalimat akan bernilai benar jika pernyataan yang terkandung di dalam kalimat itu bersifat koheren atau konsisten atau tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya 1 ditambah 4 sama dengan 5 atau 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini adalah benar karena sesuai dengan kebenaran yang sudah disepakati bersama terutama oleh matematikawan. Yang terakhir adalah teori pragmatis. Pragmatis berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma, artinya yang dikerjakan atau yang dilakukan, perbuatan atau tindakan. Pelopor dari teori pragmatis ini adalah Charles S. Peirce dan William James
Menurut Surya Sumantri pada tahun 2019 di bukunya di halaman 57, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya suatu pernyataan adalah benar. Teori pragmatis tentang kebenaran dapat disimpulkan bahwa teori pragmatis adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria. Suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan praktis atau manfaat dalam kehidupan. Contohnya, Sasi menghubungi Willy dengan menggunakan smartphone miliknya. Dan yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam epistemologi ilmu matematika. Epistemologi ilmu matematika hanya menggunakan dua metode, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Yang pertama adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum ke khusus. Contoh metode deduktif misalnya pada langkah-langkah penyelesaian soal persamaan linier dengan menggunakan anggapan. Mengapa demikian? Contohnya 2 dikali 3 dikurang 2 dikali X dikurang 7 sama dengan 2 dikali X dikurang 3 sama dengan 7. Di sini penyelesaiannya adalah 2 dikali X dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 3. Keterangannya adalah kedua ruas ditambah 3. 2X sama dengan 10. Sifat identitas penjumlahan min 3 ditambah 3 sama dengan 0. 2X dikali setengah sama dengan 10 dikali setengah. Kedua ruas dikali setengah. Sehingga ketemu X sama dengan 5. Ini sifat identitas perkalian. 2 dikali setengah sama dengan 1. Dan yang kedua adalah metode induktif. Metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang khusus ke umum. Nah, contoh metode induktif, cara dengan metode induktif ini dapat dilakukan dengan suatu pengamatan dan percobaan. Misalnya ketika ingin membuktikan dalil bahwa jumlah sudut-sudut dari setiap segitiga adalah 190 derajat. Cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan dalil tersebut dengan mengukur besar sudut dari jumlah segitiga dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Sehingga secara induktif dapat disimpulkan bahwa jumlah sudut-sudut dari setiap segitiga adalah 180 derajat. Dan selanjutnya adalah pengaruh epistemologi terhadap pendidikan matematika. Kajian epistemologi matematika adalah sekelompok pertanyaan mengenai apakah matematika itu. Pertanyaan yang diperbincangkan oleh para ahli matematika selama lebih dari pada 2000 tahun, termasuk jenis pengetahuan, apa pengetahuan empirik ataukah pengetahuan pra-pengalaman. Bagaimana ciri-cirinya? Deduktif, abstrak, hipotesis, eksak, simbolik, universal, rasional, dan kemungkinan ciri lainnya, serta lingkungan dan pembagian pengetahuan matematika. Matematika murni dan matematik terapan, serta berbagai cabang matematika yang lain. Demikian pula persoalan tentang kebenaran matematika yang seperti misalnya sifat alaminya dan macamnya. Jadi matematika jika ditinjau dari aspek epistemologi, matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan nanti bisa didiskusikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.